Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Bersukacita hari ini kita ada di rumah Tuhan, amin. Bapak Saudara, dalam Mazmur 63 dikatakan bahwa ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Seberapa banyak kita hari ini yang jiwanya rindu sama Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini dalam keadaan yang baik, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk setiap keadaan kami hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang beribadah Tuhan. Karena hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui ibadah ini hanya nama Engkau yang disenangkan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Setiap kami Tuhan Yesus. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di setiap jiwa kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu mengatakan Tuhan, Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwa
kasih Tuhan Yesus. Kepadamu Tuhan, Mari jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari Sungguh kebaikan selalu melimpah dalam hidup kami. jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwa kami, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindu. Mari bersama-samanya katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu. Jiwa kami, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu. Jiwa kami Tuhan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, tetap aku merindukanmu. Kini setiap jiwa kami yang rindu akan Engkau, Yesus, Yesus. Mari bawa sembahmu hari ini saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Bara-bara-bara ya syakara, bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara ya syakara, bara-bara-bara. Bara-bara-bara-bara-bara ya syakara, bara-bara-bara. Mari bangkitkan rohmu hari ini. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Setiap kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu terlalu besar, kasih-Mu Tuhan terlalu besar dalam hidup kami Yesus. Mari bawa segenap hatimu sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak terima setiap sembah kami hari ini. Hiara bara 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 syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 syakara bara 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 bara. Setiap kami Tuhan Yesus.
Sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu yang telah menjamah kami. Tak seorang pun di dalam seperti Kau, sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Satu-satunya pribadi yang telah menjamah sinar, sungguh tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sungguh tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sorangan haleluya. Dan ini setiap kami Tuhan Yesus, kami nyatakan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan. Sekali lagi katakan. Hari ini saudara bersuka cita, amin. Kita mau bawa segenap hati kita, pujian kita buat Tuhan Yesus, amin. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu
Yesus kita telah lahir. Dan hari ini dia sudah bangkit buat setiap kita. Sorakan amin. Dan hari ini setiap kita yang sudah bebas, kita mau bersuka cita buat kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Mari sambil angkat tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan Gloria. Masih tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Sebab dia Raja di atas segala raja. Juru selamat kita. Haleluya. Siap memuji memuliakan Tuhan sama-sama. Katakan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kita. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami sampai
Maka jiwaku memuji Engkau, ya Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kami berdiri buat bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Indonesia penuh dengan belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa negeri ini aman, tentram dan terus rukun di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Atas Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin. Biar kiranya hikmat marifat daripadamu ada. Dan atas setiap pemerintahan dari pusat sampai daerah, kami berdoa biar kiranya roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Biar setiap kebijakan, keputusan yang diambil, kami berdoa dan berseru kepadamu Tuhan. Mendatangkan kedamaian, kesejahteraan atas seluruh negeri kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kami terus mendukung Tuhan. Biar hamba-Mu ini terus Tuhan pakai. Membawa pesan Pentakosta ketiga bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Biar hari-hari ini api Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, menyelesaikan amanat agung sampai seluruh bangsa mengenal Tuhan dan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat atas setiap mereka. Berkati Pak Niko, berkati keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di CK7 Dr. Yanto. Tuhan, kami berdoa biar kira Tuhan terus teguhkan, pengurapan Tuhan terus ada atas gembala kami Dr. Yanto, membawa setiap umat Tuhan di CK7 semakin dewasa, semakin memiliki karakter dan serupa dengan Kristus sendiri ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini, berkati keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa penyertaan perlindungan Tuhan ada atas Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari-hari ini generasi Yeremia, anak-anak muda bangkit atas setiap keluarga-keluarga, bangkit atas setiap sekolah, dimanapun setiap anak-anak muda yang berada Tuhan. Terutama dalam setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk melayani. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh siap untuk Tuhan pakai melesat seperti anak panah Tuhan di tangan pahlawan. Sehingga dimanapun mereka berada, apapun pergaulan yang ada, mereka keluar menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kuasa Tuhan dinyatakan dimanapun setiap mereka berada. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami tutup setiap doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7 mengucapkan Happy New Year 2023. Mari kita semua bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan untuk memasuki tahun 2023 serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Modern Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Diinformasikan mulai hari Minggu depan, 8 Januari 2023, ibadah online sekolah minggu serta Little Blessing Toddler bahasa Indonesia sudah ditiadakan. Anak-anak harap mengikuti ibadah secara onsite bersama orang tua. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 8 Januari 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI Interkon pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. GBI Alm Sutramo pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 13 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Rore Mentanu Jaya MSC.
GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Teta Direja SH. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk info rumah doa hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Allah yang ada di dalam kami, yang selalu menyertai kami. Engkau yang terus menjadi kekuatan kami di saat kami lemah ya Tuhan. Engkau yang selalu menunjukkan keajaiban-Mu, menyatakan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyanyikannya untuk memuliakan nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari kita berikan tepuk tangan yang
Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang
berharap Tuhan, diperbarui kuatnya, terbanggai dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar, seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia, dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin.
Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut.
Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima ya Abba. Kami terima. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba, uralaba kanama yaralaba. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.